Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 21 Juli 2021. Nah, jadi saya recordnya di tanggal 19 ya, teman-teman. Jadi, apa yang saya sampaikan ini belum update dengan apa yang akan terjadi di hari Selasa besok. Gitu kan, karena hari Selasa tanggal merah, Idul Adha gitu. Jadi, saya mau mengucapkan juga selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Ya, jadi ini per update di tanggal 19 Juli di jam 15.43. Karena saya selalu record itu after close market gitu. Saya selalu buat rekaman buat morning briefing itu di close market. Nah, sebelumnya mohon maaf, morning briefing yang hari Senin gak ada karena kebetulan market hari kejepit juga. Kondisi tubuh saya juga kurang enak gitu ya, karena banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, update market gitu. Jadi saya ada cerita di morning briefing VVIP ya, bahwa marketnya reject, dan ternyata benar saja reject lagi, dan rejectnya pun gak tanggung-tanggung ya, hampir minus 1%. Hasil banyak juga emiten-emiten yang auto reject bawah gitu kan. Lipo Group, lalu saham farmasi ini terkait vaksinasi gagal bayar ya gitu ya, vaksinasi yang berbayar yang dibatalkan gitu. Ini menjadi katalis negatif, padahal sebenarnya harusnya tidak negatif, netral, tapi investor selalu melihatnya secara overreact sehingga yang terjadi panic selling. Ya, nanti kita coba singgung. Nah, jadi seperti itu. Seperti biasa saya akan bahas dulu trade dan kita di hari Senin ini. Ya, jadi saya atau kita di VVIP hari ini sebenarnya kurang oke gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dengan market panic selling kita ada dua ya, yang kalau pakai automatic order gitu. Jadi kalau saya setting automatic itu ada dua yang kena batas. Yang kalau tidak pakai automatic order itu ada satu yang cut loss. Jadi saya cerita yang satu dulu ya, karena yang satu ini posisinya ternyata closing berhasil di atas batas cut loss. Jadi banyak yang hold juga, saya pun masih pegang. Nah, yang cut loss satu itu kita ada IRA. Jadi kita ada trading IRA, technical bagus juga gitu kan, bandarmologi juga menarik, potensi LK-nya keluar juga bagus. Tapi apalah daya, karena panic selling IRA, INAF, KF tumbang. Saya nggak tahu INAF ARB gak ya? Oh, INAF enggak ya, cukup kuat ya. Nah, tapi KF IRA auto reject. Apa yang terjadi? Ya, panic selling. Padahal kalau kita berpikir secara logik ya harusnya suntik ya suntik. Mau vaksin berbayar atau enggak, orang tetap akan vaksin. Ya, sesimpel itu kan. Jadi harusnya sebenarnya enggak ngaruh. Ya, mau berbayar atau enggak, jarum suntik ya jarum suntik. Makanya kita pilihnya kemarin IRA. Tapi apa yang terjadi ya sudah. Ya, kena batas cut loss di 2000 sudah. Bye-bye. Nah, itu cut loss kita. Lalu ada beberapa yang profit meskipun bukan secara resmi. Ya, karena apa? Karena ini emiten-emiten yang fluktuasinya tinggi. Jadi ya memang buat teman-teman yang pantau di VVIP itu ada. Pertama ada Yellow. Ini tanggal 14 Juli share-nya hari ini terbang. Anda bisa cek sendiri. Lalu Temas ini share di hari ini 19 Juli di 934. Jadi copet cepet ya. 934 kita coba pakai time frame 1 menit. Sini. Pas banget sebelum terbang. Jadi kita tuh selalu rekom tuh selalu sebelum terbang, bukannya kita rekom di sini, enggak. Kita selalu rekom yang minimal deket-deket abis dia baru mau breakout. Ya. Jadi di 34 35 langsung terbang. Cepat. Ya, ini poin cepatnya. Lalu sebenarnya banyak banget di grup gitu. Cuman saya nggak bisa screenshot satu karena itu sifatnya discuss aja. Nah, lalu saya ada lupa share ya. Itu adalah True Way gitu. Sebentar, saya coba share. Ya, coba sebentar saya share. Nah, jadi True Way ini ya teman-teman pasti semua ada trading nih waran satu ini. Dan kita di VVIP itu udah fight di sesi 1 kemarin. Jadi di tanggal 16 gitu hari Jumat kita udah kita udah heboh deh. Ya, tiba-tiba turun gitu kan. Ya, tiba-tiba turun banyak. Habis itu saya info, oke, kita judi. Ya, karena menurut saya memang menarik banget karena turunnya itu nggak wajar. Ya, induknya oke, bahkan hari ini induknya auto reject atas, dianya melempem warannya. Makanya wah, ini prospectable banget, kita entry. Area beli 10-20, dan kalau Anda cek
pas banget 10.20 ini. Ya, Anda cek 10.20 ini pas banget dia punya apa ya? Dia punya area mentok, jadi low-nya pas banget. Kenapa? Ya karena saya pribadi itu seorang praktisi waran juga, jadi saya udah cukup hafal pola-pola waran itu gimana. Ya, atau teman-teman lama mungkin mengingatkan ini dengan posawe. Jadi dulu posawe itu dibanting dari ratusan, saya lupa dari 400. Ini karena udah delisting ya, udah angus jadi kita nggak bisa cek chartnya. Dibanting dari 400 ke 20, sesi 2 balik lagi dari 20 ke 350. Dari 350 banting lagi ke 70. Nah, tapi besoknya masih rally tuh. Tapi lama-lama turun hingga ke 1 dan delisting. Ya karena disuspend. Kayak gitu. Nah, 10.20 areanya pas banget, TP suka-suka saya nggak kasih. Ya, saya ada bilang 20.30 pertama resesi psikologis yang harus dia tembus, stop loss di bawah 10. Ya karena ini cuma pas banget nyentuh 10 habis itu rebound. Jadi rata-rata saya pribadi dapat di 14-an. Ya, saya lupa screenshot porto saya nih. Ya, tapi Anda bisa cek di Telegram kami, grup free itu banyak yang share. Gitu. TS kita kena di 34. Ya, kita ada TS, saya ada kawal TS, kita kena di 34. Jadi kalau dihitung ya totalnya ya 150% mungkin. Ya, cuan banget. Gitu. Karena lotnya tebel, masuknya pun juga lumayan banyak. Jadi ini profitable banget untuk waran. Nah, pertanyaannya apakah besok masih bisa menarik? Belum tentu. Mungkin opening masih. Ya, karena apa? Karena induknya. Jadi kunci waran itu induknya. Kalau induknya masih prospectable, harusnya akan Bandar punya alasan untuk goreng. Simpel aja mikirnya gitu. Tapi kalau induknya nggak ada perlawanan ya Bandar juga alasan gua apa nih HK. Ya. Nanti retail nggak mau HK lagi, orang induknya turun kok. Tapi ini kebalik. Induknya naik, hari ini bahkan di push auto reject. Warannya masih di bawah banget gitu. Nah, cuman bisa jadi ini jadi jebakan. Bisa apa? Oh, induknya dibuat naik. Kita berpikir, wah, induknya naik, warannya naik. Di saat itulah Bandar jualan lagi. Bisa. Jadi apa namanya, saya pribadi ya, sepengalaman saya, ini kecuali Bang W ya. Ini kecuali Bang W ya. Jadi kecuali Bang W, saya melihat jarang ada waran yang bisa strong uptrend lama. Ingat ya, jarang ada waran yang bisa uptrend dalam jangka waktu yang lama. Kayak contoh waktu kayak kemarin baca W2 Besim ya, Besim W. Oh, Besim W-nya udah nggak ada. Ya kayak emiten INPCW tuh dulu kan sempat naik tuh gara-gara yang emiten bank digital. Tapi naiknya bentar doang. Tek abis itu balik lagi. Jadi sama. Ya, saya pribadi jarang melihat ada ada waran yang bisa uptrendnya panjang. Kecuali Bang W nih. Ini karena banknya juga kuat banget, gak turun-turun gitu kan. Oke. Tapi di luar itu jarang sekali yang bisa kuat. Dia naik beberapa hari 1, 2, 3 drop lagi. Nah makanya karena ini kebetulan baru hari pertama, kita bisa hitung hari pertama ini sebagai technical rebound. Ya, kita bisa hitung lah ini sebagai dia punya technical rebound. Nah lalu berikutnya, targetnya berapa om? Kalau kita pakai support resistance, ya sebenarnya pertama di sini udah kena nih. Ini area resistennya 4250. Ya. Harusnya sih bisa. Entah kenapa feeling saya harusnya dia bisa di atas 50. Harusnya. Mungkin besok akan coba di push lagi, tapi hati-hati yang baru beli besok. Ya, hati-hati. Karena ingat, bisa saja true induknya ini pancingan biar kita beli warannya, Bandar bisa jualan. Karena di sini Bandar megangnya gede banget, jutaan lot mereka transaksi di sini. Ketika mereka mau buang tuh ratusan ribu lot, jutaan lot, maka mereka butuh retail untuk tampung. Gimana cara buat mancing retail dibuat semenarik mungkin. Jadi tetap disiplin aja. Ya, saya pribadi sudah kena TS sudahlah. Nggak mau diambil pushing gitu kan. Tapi beberapa teman-teman VIP juga masih banyak yang pegang kita. Ya sudah, itu rezeki mereka. Saya merasa, wah, rezeki saya sudah cukup sampai sini. Ya, cuman perhati nih, harus bisa lolos 50. Kalau enggak mungkin agak cukup berat. Ya, gitu aja sih. Lalu kalau dia punya broker summary hari ini netral ya. Bahkan kita lihat ada MG yang mana brokernya nih broker-broker setan. Ini Akum, ada PD juga dari awal. Sisanya ya
kayak retail, broker retail aja ini, retail besar aja yang bertarung di sini, ya kan? Ini retail besar dan harganya harga murah semua, nggak ada yang beli di 40 kan? Bahkan kayak KI beli di 18, ya. Ada PD, ada MG, ada CC, ada TP, rata-rata di 30-an. Jadi mereka bisa TP kapanpun, itu yang Anda harus pahami. Ya, jangan sampai nyangkut, udah intinya itu aja. Disiplin ya, biar Anda nggak bablas kayak gitu. Oke, itu True Way sudah saya share. Jadi kita Waran sering banget share beberapa kali. Dulu udah ada Way, habis rekom dari ke 20 terbang ke 40. Dulu ada lagi, ada ke Bakwe, ada Real Way, ada Aspi Way. Jadi banyak. Jadi memang basically saya seorang trader yang memang trading waran juga. Oke, kita akan bahas requestan ya. Nah, jadi untuk market oh ya, saya bahas market dulu. Untuk market dengan kondisi yang seperti sekarang, seperti yang saya bilang, memang agak sulit ya. Dia memang agak sulit untuk bisa coba bertahan atau breakout. Jadi memang gak logik lah kalau market dibuat breakout. Nah, maka dari itu ya dia akan naik turun retest di range yang sama. Kalau seperti ini ya, market masih akan retest untuk hari Rabu. Tergantung ya akan ada berita apa, tapi yang jelas dia akan retest lagi di 950-an. Ya, 960, 950 dia akan retest lagi. Ya mungkin sampai sini akan rebound lagi. Jadi ya Anda pantau aja, jadwalnya masih begitu. Ya, naik turun. Cuman kalau yang saya lihat dia kayak makin lama makin mengerucut ya, teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan nih, ya, dia makin lama makin coba mengerucut. Menurut saya sih. Jadi makin lama tuh dia kayak makin mengerucut. Nah, kalau kita hitung alurnya, dia makin lama kayak mengerucut, ketemu di satu titik dia breakout. Ya, bisa seperti ini. Jadi mungkin mentok dia akan nyentuh dekat-dekat 5970, mungkin habis itu technical rebound. Bisa saja Rabu dia correction dulu karena closingan market jelek. Ya, banyak emiten juga yang correction. Technicalnya closingnya meskipun gak ARB, technicalnya kurang bagus sehingga masih akan berimpact pada perdagangan di hari Rabu nanti. Kayak gitu. Tapi ada juga beberapa saham kayak contoh nih swing kita ya, ini sudah profit 15% ke atas. Ya, ada swing kita yang bahkan dengan market begini kita bisa dikasih profit 15% ke atas dan masih kawal sampai sekarang. Nanti saya info kalau sudah capai area TP2. Ya. Oke, Agi Breeze. Saya akan bahas Aginya aja dulu. Teknikalnya kurang bagus ya. Meskipun yang nggak separah KFI Naf, karena Agi ini beda lagi. Ini tabung oksigen yang memang lagi over banget dibutuhkan. Memang suppliernya dia doang gitu untuk tabung oksigen. Jadi kayak perusahaan penyelamat lah di masa pandemi. Ya. Kalau mau nyantai batas 1523. Memang cukup jauh tapi ya realistisnya di sini. Jadi kalau Anda mau coba entry ya tunggu-tunggu aja dekat-dekat sini. Ya, 1600 ke bawah Anda bisa entry nih kalau dikasih. Harusnya dikasih. Karena biasanya Agi itu akan retest dekat-dekat EMA 13, dia akan dekat-dekat garis merah baru rebound lagi. Ya, kayak gitu. Oke, BRI masih nggak ada kepastian, so far masih turun. Dia hari ini cuman ini namanya pullback ya, atau istilahnya dia DCB lah, Dead Cat Bounce. Jadi dia rebound ya, tapi cuman untuk lanjut turun. Jadi dia pullback versi breakdown kayak gini. Dia retest, dia punya resist, lanjut turun. Nah, makanya saya bilang wah kacau nih, BCA, BRI, BMRI, BBN ini ngawang ya, terutama BRI, BBCA. Ini agak sedikit rawan. Breeze galau nih mau TP di berapa, kawal trailing stop ya. Saya kan udah info tuh yang judul ada Moonmology. Saya udah kasih kode. Saya kalau nggak salah kasih kode waktu dia di sini nih. Anda kalau hold contoh lah 2200 itu sudah profit ya mungkin 15%, betul ya. Profit 15%-an gitu atau 10% ke atas. Swing. Perjalanan masih panjang, agronya pun masih di-push. Ya. Agronya luar biasa masih di-push dan Breeze akan cepat lambat nyusul. Gitu. Jadi technical oke, hari ini dia juga break 2500 oke banget. Cuman kalau mau entry ya, teman-teman kalau mau entry ya tunggu koreksi dulu menurut saya. Ya. Menurut saya kalau mau entry ya tunggu koreksi dulu untuk Breeze. Ya 2500, 2450 mungkin dia akan retest ini baru nanti perlahan naik. Atau mungkin dia akan retest ke 2300 dulu. Ya dia akan retest lagi di EMA merahnya, garis merahnya, baru nanti perlahan swing lagi. Ya, cepat lambat akan naik masih. DMMX saham super. Ya,
Ini saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada pengumuman UMA baru goyang kali. Tapi kalau enggak ya udah, biarin aja dia naik terus. Ya, berapa target suka-suka. Gitu. Orang memang tech baru booming kok. Gitu. Cuman ya Anda kalau mau entry sekarang kan jadi pertanyaan bijak atau enggak gitu doang. Ya. Mau aman sih boleh. Jadi beli hari ini, jual besok, pasang stop loss ketat. Karena kalau dia sekali ini kan naik mulu ya. Jadi kalau ada sekali satu candle merah itu bisa gede biasanya kayak gini. Nah, biar Anda nggak nyangkut, disiplin aja. Karena kan dari awal kan kita udah tahu DMMX nggak akan dibanting 3%. Jadi kalau sewaktu-waktu dia dibanting 3%, berarti udah tanda-tanda nggak bagus tuh dalam jangka pendek. Nah, makanya cut loss 3%. Beres. Ya ini udah ada gap-gap lagi bahkan. Bahkan dia sampai buat gap ya. DMMX sekarang jadi ya hati-hati aja. Kita sih rata-rata udah pada pegang semua di bawah. Ya oke. Era masih coba bertahan di support akhir di 560-an. Ya 560 550. Kalau masih nggak kuat di atas ini 560 550 udah bye-bye. Ya era. Tapi harusnya sih ada technical rebound ya. Menurut saya era akan ada technical rebound dalam jangka waktu pendek. Jadi coba ditunggu. Harusnya ada technical rebound dalam jangka waktu pendek. Mina posisi wah hari ini dia breakdown ya. Hari ini dia breakdown di 59, breakdown juga EMA 200 kurang baik. Tapi biasanya ya, Mina ini kan sering banget langganan dia saham gocap. Ya kalau kita cek dari dulu dia udah langganan saham gocap, makanya bukan gak mungkin dia balik lagi ke 50. Tapi dengan kondisi market seperti ini harusnya gorengan nggak semudah itu untuk dibawa ke 50. Ya kan? Biasanya deket-deket 50 dia ada technical rebound dulu. Biasanya. Jadi kalau Anda mau spekulasi silakan tunggu deket-deket 50. Resikonya apa? Kalau jeblos di 50 ya udah bye-bye. Nyangkut Anda. Tapi kalau sekali rebound itu kan bisa 10%, 20%. Itu lumayan. Ya BMHS masih oke kah? Menurut saya masih. Ya batas stop loss di 955. Ya. BMHS batas stop loss di 955. Ini menarik ya. Karena apa? Karena kalau IPO lain itu biasa sudah ARB. Tapi BMHS tidak ARB, tapi dia malah buat base support. Nah, tunggu base supportnya sudah confirm, enak nih entry lagi. Ya, sementara masih oke. Gitu. Tapi DGNS udah patah ya. Jadi terakhir kalau Anda tonton konten saya terkait trailing stop, itu udah patah di 1200. Patah di 1200 sudah. Ya, di sini dia sudah confirm dia punya pullback. Nah, udah. Makanya saya bilang trailing stop itu penting. Ya, buktinya turun tuh sampai sekarang. Ya kan, jadi agak bahaya nih. Cuman prospek healthcare masih menarik. Ya, tinggal pandai-pandai aja tentu titik entry. Prospeknya bagus kok BMAS ini. Ya. Kayak MPPA. Ya, MPPA ini saya info agak cukup mengkhawatirkan. Ya. Menurut saya agak cukup mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Jadi semoga salah, tapi buat yang pegang hati-hati. Nggak ada perlawanan. Harusnya memang ada technical rebound, tapi nyatanya nggak ada perlawanan. Jadi 955 ini batas akhir. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 955, maka double topnya confirm. Ya, ini yang bahaya. Jadi kalau double top confirm, secara jangka pendek akan terjadi trend reversal. Ini yang bahaya. Ya, ini yang menurut saya bahaya teman-teman. Jadi hati-hati nih kalau jebol 955, support quote-nya jauh. Ya misalnya kayak next support quote udah di 880. Nextnya lagi ada di 745. Jadi wah ini bisa sampai ke bawah. Makanya hati-hati. Ya, mandinya pun harusnya udah koreksi sehat. Mandinya pun ke reject ya di EMA 200 secara monthly itu di 1110. Memang dari kemarin 1100 kuat ya karena itu EMA 200. Ya, nggak akan semudah itu dijebol. Meskipun ada goto, mungkin jebol tapi dia akan retest. Makanya kalau mau enak time frame bulanan. Cuman alokasi dananya harus tepat nih. Karena kalau jeblos next supportnya cukup jauh. Itu yang harus diperhatikan. Ada Mari, ada Aba, saya akan coba share Marinya aja. Abanya sudah all time high gitu ya. Jadi secara logik harusnya mungkin larinya akan dicoba retest untuk all time high juga. Ya, tapi nggak tahu, bisa saja habis all time high karena dari kemarin setelah dia mau all time high itu diguyur. Ini candle-nya diguyur, ini candle-nya diguyur. Ya, tapi itu terjadi karena waktu itu posisinya Aba pun tidak ada pergerakan.
Ya, ini kebetulan abanya diguyur. Waktu Marinya coba all time high, abanya belum all time high. Nah, tapi kondisinya sekarang abanya sudah all time high. Jadi harusnya ada power lebih untuk retail mau coba buy. Jadi ada alasan. Contoh, kalau Anda tanya seorang trader yang biasanya based on buy on breakout, mereka akan entry di 380 atau mungkin 378 atau 382, satu tick setelah breakout. Nah, maka dari itu mungkin saja akan ada potensi di breakout, tapi nanti lihat abanya gimana. Kalau sampai nanti hari Rabu abanya dibanting, hati-hati. Ya, jadi dia akan balik lagi triple top ini jadinya nih. Tapi kalau bisa jebol, menarik. Ya. True sudah dibahas. Ya, keren, saya coba bahas keren. Keren menarik ya, luar biasa banget. Ini saham yang kita cut loss gitu ya, tapi dia langsung melejit dengan luar biasa. Ya, memang ini saham yang unpredictable gitu. Bandara memang dahsyat banget. Ya. Sekarang di posisi kayak gini, Anda paham ya. Jadi dia ini coba balik lagi ke tren garis hijaunya. Karena kalau dia bisa balik ke tren garis hijau, menurut saya ya boleh lah. Ya, dia sudah kembali bagus gitu. Tapi kalau dia tidak bisa, ya kalau dia tidak bisa atau batal, maka dia akan balik correction lagi. Nah, jadi penentuannya sama nih 137. Kalau dia bisa lolos 137 menurut saya oke. Dia akan balik ke jalur uptrendnya lagi. Tapi kalau enggak, ya menurut saya dia akan kembali correction lagi, reject lagi, dia akan ke bawah. Gitu. Tapi mengingat keren ini adalah kakek buyutnya dari DMMX gitu ya. Jadi induknya dari MCAS juga. Seperti yang saya bilang ya harusnya menarik. Karena suka nggak suka akan ke-trigger momentum untuk dia ikut naik. Cuman pergerakan ini memang agak fluktuatif lah. Ya, saya pribadi udah kena cut loss kemarin gitu. Dan ya sudah ketutup dengan emiten lain juga sih. Cuma teknikalnya lumayan kalau bisa balik 137 ke atas. NICL, nah ini yang maksudnya kayak gini nih. Kalau BMHS itu dia nggak ARB. Ya. Ini pun nggak ARB ya, closing 4% gitu. Tapi kalau NICL ARB closingnya beda. Makanya saya bilang BMHS lebih oke. Padahal dia naiknya arahnya juga lumayan banget. Gitu. Nah, NICL kalau di ARB biasa 1-5 hari. Anda hitung aja nih. Ya berarti Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Anda cek nih di antara ketiga hari ini dia technical rebound nggak? Mungkin yang kalau saya bilang dia akan dekat-dekat technical rebound di range ini. 240, 220. Habis ini mungkin dia ada technical rebound dulu. Anda bisa pantau di sini. Ya, NICL. Oke. MTech ya, MTech juga masih kena isu-isu dari masih jualan gitu ya, bandar masih jualan tapi volumenya cukup rendah ya. Ini potensi banget head and shoulders sebenarnya, tapi belum tahu head and shoulders karena belum breakdown. Jadi bisa saja breakdown, bisa saja head and shoulders, bisa enggak. Karena kemarin di sini dia pun double top tapi ternyata breakout ya. Jadi wah, ini double top nih, huruf M gitu. Double top kan huruf M. Tau-taunya double top malah breakout. Ya, jadi emiten strong uptrend, emiten yang basis tech memang kadang di luar nalar karena momentumnya ada. Jadi karena teknikal pun nggak bisa tebak dengan persis. Tapi simple teknikal asal di atas 2300 masih oke. Ya, MTech gitu. Jadi dia erat banget kaitan dengan Bukalapak. Sangkut Antam, Om. Mumpung harga sudah dekat, saran Antam menurut saya masih oke sih ya. Dia hari ini lagi correction super sehat gitu, nggak masalah. Ya saya sudah saya cerita di morning briefing VVIP kalau nggak salah ya, ada yang nanya. Nah, untuk Antam menurut saya masih oke. Ya, Anda kalau mau batas ketat ya di 2500. Karena kalau dia balik 2500 menurut saya kurang bagus. Tapi kalau mau coba spekulasi di 2300 nih. Ya, itu stop loss santai. Tapi di atas 2500 menurut saya masih oke. Karena kayak Inco hari ini udah koreksi sehat. Jadi market gimana pun emitennya kuat. Jadi menurut saya masih prospek nih. Jadi mirip Breeze Agro lah ini. Ya, kuat deh. Oke. Telkom apa Tower ya? Telkom deh. Telkom juga lumayan ya hari ini. Dari kemarin saya perhatikan asingnya tumben banget masuk. Hari ini juga breakout, dia punya di 3200. Bagus nih. Ya, dia bisa balik 3200, 3100, 3200 yang notabene resisten kuat ya, support resisten kuat. Ini menarik, tapi kalau nggak bisa lolos di
3250 bahaya nih, kepentok lagi. Di sini banyak tembok ya. Telkom nih banyak tembok, resisten supportnya banyak. Nah, kalau dia nggak bisa loss 3270, 3250 bahaya. Dia akan technical rebound untuk turun lagi. Jadi ini baru tanda dari sinyal technical rebound. Jadi sama kayak ISAT, ada mulai pantulan-pantulan. Excel ya so far masih downtrend. Tadi friend ada pergerakan. Nah, mungkin nih technical reboundnya, jadi belum confirm ya. Tapi kalau udah bisa bertahan minimal di atas 3200-an, 3150-an, menurut saya sudah cukup confirm ya. Menurut saya sudah cukup oke untuk lanjut swing. Tapi secara invest ya sahamnya gini-gini aja dari dulu. Dari 2017 peak di bulan 8, berarti total sudah 4 tahun sahamnya pun nggak bisa balik ya, nggak bisa balik. Sampai sekarang nggak bisa balik. Bahkan dari high itu udah correction hampir sekitar ya 30% ada kali ya. Correction hampir sekitar 30 sampai 40% dari high. Sampai sekarang 4 tahun pun belum bisa balik. Makanya untuk invest menurut saya kurang cocok juga sih. Ya mending cari teknologi aja atau emiten-emiten yang memang valuasinya rendah. Ya. Oke, Trueworth sudah dibahas. Saya happy profit untuk semua rekan-rekan yang join grup Telegram free kami. Saya pun juga sudah ada share plan-nya. Anda harusnya juga profit gratis. Oke, jadi saya rasa cukup. Good luck untuk kita besok nanti di hari Rabu. Ya, selamat menunaikan Idul Adha juga. Ya, hari raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Ya, jadi kita doakan market setelah Idul Adha jadi luar biasa bergairah lagi. Amin. Oke, saya tutup. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.